terima kasih sudah mengklik video ini. Ini adalah video kedua, kelanjutan dari video yang sebelumnya, masih tentang persamaan kuadrat. Jika kalian belum menonton video yang sebelumnya, silakan klik link yang ada di atas ini ya. Pemfaktoran. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang pemfaktoran bentuk yang pertama yang C-nya sama dengan 0. Pada video ini kita akan membahas tentang bentuk yang kedua yang B-nya sama dengan 0 dan bentuk yang ketiga. Oke, disimak ya. Bentuk yang kedua yaitu B-nya sama dengan 0. Jadi hanya ada A dan C. Ini A-nya yang mana? A-nya ini di depannya E kuadrat. Karena nggak ada, berarti kita anggap A-nya adalah 1. Kalau difaktorkan menjadi X tambah C dan X kurangi C. Ya, jadi ada positif dan negatif. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama, Y kuadrat kurangi 4 sama dengan 0. Sekarang kita jabarkan dulu Y kuadrat dengan negatif 4. Kalau positif 4 dia tidak bisa karena dia bentuknya harus negatif. Y kuadrat kita jabarkan Y kali Y. Negatif 4 berarti negatif 2 dikali positif 2. Y kuadrat itu Y kali Y. Negatif 4 itu negatif 2 kali 2. Nah, kita pasangkan menjadi Y sama negatif 2. Y dengan positif 2. Tulis Y ditambah 2. Soalnya sama dengan 0. Sudah. Jadi pemfaktorkannya adalah Y kuadrat kurangi 4 menjadi Y kurangi 2 dengan Y tambah 2. Lanjut, ini diselesaikan. Jadi Y kurangi 2 sama dengan 0 atau Y tambah 2 sama dengan 0. Dapat dari mana? Dari sini. Y kurangi 2 sama dengan 0 atau Y tambah 2 sama dengan 0. Ditulis dua-duanya. Lanjut, ini jadi Y sama dengan 0 ditambah 2. Y sama dengan 2. Dari mana 0 tambah 2? Dari sini. Karena ini negatif 2 mau kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, negatif pindahnya menjadi positif. Jadi Y sama dengan 2. Nah, sekarang sebelah sini. Y sama dengan 0, diapain? Ditambah per kurang? Dikurangi 2. Karena tadi awalnya positif 2 pindah menjadi negatif 2. Jadi Y sama dengan berapa 0 kurangi 2? Negatif 2. Jadi sini dapat Y sama dengan 2 atau Y sama dengan negatif 2. Ini adalah Y1 dan ini adalah Y2. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Kita lanjut yang kedua. X kuadrat kurangi 25 sama dengan 0. Ini pasti negatif 25 berapa? Ya negatif 5 dengan positif 5. Caranya sama aja seperti ini ya. Oke, kita skip langsung ke yang ketiga. 4 itu bisa kita tulis 2, 2. Ya enggak? Ya, X kuadrat menjadi X dengan X. Ya dong, 4 pasti 2 dengan 2. Kan yang diminta adalah kuadrat. Jadi nggak boleh di sini 1 dengan 4. Pasti harus 2 dengan 2 karena kuadrat itu pasti angka yang kembar. Karena ini ada X kuadrat berarti X-nya dipisahkan X dengan X. Sekarang lanjut ke negatif 49. Negatif 49 bilangan kuadratnya yaitu negatif 7 dengan positif 7. Nah lanjut, kalau sudah seperti ini diapain? Digabungkan 2X dengan kurang 7. Lanjut, dalam kurung lagi 2X ditambah 7 sama dengan 0. Yang ini 2X tambah 7. Tinggal dipasang-pasangkan. Lanjut bawahnya 2X kurangi 7 sama dengan 0 atau 2X tambah 7 sama dengan 0. Lanjut di sini menjadi 2X sama dengan 7 kan, karena 0 ditambah 7 karena ini negatif pindah menjadi positif. X sama dengan 7 per 2. Kayak gini aja nggak apa-apa. Kalau bisa sederhanakan boleh 3,5. Yang sebelah sini 2X tambah 7 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 7. Karena tadi ini positif pindah menjadi negatif 7. Jadi X adalah negatif 7 per 2. Oke, sini paham ya. Sini X1, sini X2. Penyelesaiannya yaitu X1 nya 7 per 2 atau negatif 7 per 2.
bisa dipahami. Oke, sekarang bentuk yang ketiga yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya jika A, B, C-nya lengkap? Seperti ini. Ini ada A-nya berarti dianggap 1, B-nya 6, C-nya 5. Kalian harus mencari 5 itu perkalian berapa kali berapa? Faktor dari 5. Cari faktor dari 5 berarti perkalian yang menghasilkan positif 5, yaitu 1 kali 5. Ada lagi nggak? Ada. Negatif 1 kali negatif 5. Ya kan, negatif kali negatif positif. Positif kali positif juga positif. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan di sini kita harus tulis. Kalau sudah perkaliannya ini adalah hasil kali dari sini. Nah, kemudian kanan dan kiri ini kita jumlahkan. Mana yang hasilnya nanti harus positif 6. Oke, yang atas 1 tambah 5 ya positif 6. Negatif 1 ditambah negatif 5 negatif 6. Berarti yang kita pakai yang mana? Yang atas ya. Yang kita pakai adalah yang atas. X kuadrat itu adalah X dengan X. Nah, kita pasangkan X dengan 1, X dengan 5. Jadi bisa difaktorkan menjadi X positif 1 dengan X positif 5 sama dengan 0. Yang diambilkan yang ini 1 dengan 5. Jadi di sini X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 karena di sini positif, kita pindahkan pasti menjadi negatif 1. Sini atau X sama dengan negatif 5 karena ini positif 5. Jadi hasilnya adalah X negatif 1 atau X negatif 5. Ini X1, ini X2. Bisa dipahami sini ya. Untuk soal yang kedua, ini X kuadrat kurangi 11X ditambah 24. Kita bisa jabarkan dulu yang positif 24-nya. Oke, positif 24 kita jabarkan berapa kali berapa yang hasilnya positif 24. Pertama 1 kali 24. Pasti. Kemudian negatif 1 kali negatif 24. Lanjut 2 kali 12. Kemudian negatif 2 kali negatif 12. 3 kali 8. Negatif 3 kali negatif 8. 4 kali 6. Dan negatif 4 kali negatif 6. Sudah, ada lagi? Oke, sudah ya. Sekarang cari dari hasil penjumlahan kanan dan kiri ini, kita jumlahkan mana yang hasilnya nanti harus negatif 11. Kalau tadi kan positif 6, jadi yang kita cari yang jumlahnya yang positif 6. Ini kita mencari yang jumlahnya adalah negatif 11. Oke, kita jumlahkan dari atas. 1 tambah 24, 25 positif. Ini negatif 25 karena negatif 1 tambah negatif 24. Ini 14, ini negatif 14, 4 tambah 3 positif 11, negatif 3 kali negatif 8. Nah, ini yang hasilnya negatif 11 ya kan. Kalau kita jumlahkan di sini hasilnya negatif 11. Nah, sekarang kita tulis nih, X kuadrat adalah X dengan X, pasangkan dengan ini, negatif 3 dengan negatif 8. Jadi kita pasangkan menjadi X kurangi 3 dengan X kurangi 8 sama dengan 0. X kurangi 3, X kurangi 8. Lanjut di sini jadi X kurangi 3 sama dengan 0 atau X kurangi 8 sama dengan 0. Lalu di sini jadi X sama dengan positif 3 karena kembali lagi negatif 3 pindah menjadi positif 3 atau X sama dengan negatif 8 pindah menjadi positif 8. Oke, jadi dapat X2 nya 8, X1 nya 3. Ini bolak-balik sama aja. Paham sampai sini ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian mencari perkalian sebanyak-banyaknya yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang B. Ya, jadi ingat, yang bagian C kita faktorkan perkaliannya, lalu kita jumlahkan, yang hasilnya yang bagian B yang mana? Itu yang kita pakai. Bisa dipahami? Sekarang langsung ke soal yang ketiga. Lihat, bentuknya sama nggak dengan yang ini tadi? Tidak ya. Bentuknya karena ini tidak ada angka depannya, kalau ini ada angka depannya yaitu 3. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. 3 dengan 5, positif 5, itu kita kalikan dulu. 3 dikali 5 adalah 15. Kalau sudah dapat angka 15, nah 15-nya ini yang kita faktorkan. 15 berapa kali berapa? 1 kali 15. Kemudian negatif 1 kali negatif 15. Ada lagi 3 dengan 5 dan negatif 3, negatif 5. Dari sini mana yang bisa kita jumlahkan hasilnya harus positif 16.
Mana yang dijumlahkan? Ya, ketemu. Yaitu 1 dengan 15. Karena yang ini hasilnya negatif 16, ini hasilnya 8, ini negatif 8. Yang hasilnya positif 16 adalah yang atas. Nah, caranya begini. Kita ambil dulu angkanya ini 1 dengan 15. Tulis di sini 1, 15. Kemudian kita kasih pernya dari mana? Dari 3-nya ini. Kalau di sini angka di depannya adalah 2, berarti kita per 2. Sini 2, sini 2. Tapi kalau di sini angkanya adalah 3, berarti kita nggak tulis di sini 3 dengan tulis 3 dengan 3. Kuadrat berarti sini adalah X, sini adalah X. Lanjut, yang bisa kita bagi. Lihat, 15 dengan 3 kita bisa bagi menjadi sini 5, bawahnya adalah 1. Nggak usah kita tulis. Lalu ini bisa kita tarik ke atas menjadi 3X ditambah 1, sebelahnya X tambah 5 sama dengan 0. Ya, jadi lihat 3X tambah 1 dengan X tambah 5. Seperti ini. Kemudian bawahnya ini jadi 3X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Di sini jadi 3X sama dengan negatif 1, jadi X adalah negatif 1 per 3. Sebelah sini menjadi X sama dengan negatif 5, karena positif 5 pindah menjadi negatif 5. Oke, hasilnya selesai. Sini X1, sini adalah X2. Jadi kalau ada soal seperti ini, bentuknya dikalikan dulu, hasilnya berapa, kemudian hasil itulah yang kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, cari yang jumlahnya adalah positif 16. Yang di atas, tulis di sini 1 dengan 15, lalu pernya diambil dari angka depan sini. 3X, sini juga 3X. 1 bagi 3 tidak bisa, berarti kita tetap biarkan. 15 bagi 3, 5. Jadi di atas 5, di bawah 1, tidak usah ditulis. Nah, cara pengurungnya, bikin pengurungnya berarti dari bawah ke atas nih, karena mana-mana pasti X dulu. Jadi 3X tambah 1, di sini jadi X tambah 5, karena di sini nggak ada negatifnya ya, yang dipindahkan positif semua nih. Jadi 3X tambah 1 dengan X tambah 5. Jadi 3X tambah 1 sama dengan 0, atau X tambah 5 sama dengan 0. 3X sama dengan positif 1 pindah menjadi negatif 1, jadi X adalah negatif 1 per 3. Yang sebelahnya X tambah 5 sama dengan 0, positif 5-nya pindah jadi negatif 5. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Oke, demikian pembahasan dari pemfaktoran bentuk 1 AX kuadrat plus BX dan bentuk 2 X kuadrat kurangi C kuadrat, dan bentuk 3 adalah kuadrat sempurna A, B, C. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you.